Chapter dibuka dengan Ikuo yang menatap langit-langit disertai dengan kenangan masa lalunya di 15 tahun yang lalu. Berkat kegigihannya, dalam kasus pembajakan bis Mas Keigo, Ikuo merasa semakin dekat dengan sang pemilik arloji emas itu. Dimulai dengan judul chapter ini yaitu New, Ikuo pun akhirnya berhadapan langsung dengan sang ayah Hibino Miduki, yaitu Hibino Kunihiko. Melihatnya untuk pertama kali, Ikuo terlihat agak sedikit canggung dan grogi. Apalagi ia sudah mengetahui siapa Pak Hibino Kunihiko ini. Pak Kunihiko memulai pembicaraan dengan berterima kasih atas tindakan Ikuo di peristiwa pembajakan bis itu, serta melindungi anaknya pastinya. Pak Kunihiko juga membagi kesan-kesannya bersama sang anak yang seperti kita tahu bahwa hubungan mereka agak berjarak gitu ya. Dan berkat kejadian itu dan promosi Ikuo, Hibino Mizuki mulai berani membuka pembicaraan dengan sang ayah. Ikuo sendiri merasa bahwa tidak hanya dia sendiri yang berperan atas kembalinya kehangatan hubungan ayah dan anak itu. Lanjut, percakapan mereka pun mulai menuju inti. Pak Kunihiko memberikan tugas sementara kepada Ikuo pada Biro Investigasi Kriminal MPD, Divisi 1. Dan ia akan masuk ke dalam tim yang menyelidiki kasus-kasus pembunuhan. Di sini, diketahui Pak Kunihiko memberikan semacam masa percobaan kepada Ikuo. Dan diketahui juga, selama ini Pak Kunihiko mengintai sepak terjang Ikuo termasuk dalam kasus Mas Keigo kemarin. Dan menyimpulkan bahwa kinerja Ikuo dalam tingkat penangkapan sangat amat tinggi, tidak bisa dibantah. Dari percakapan yang intim dan tenang itu, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang dengan membuka pintu yang berteriak dengan keras sehingga membuat Ikuo serasa nyaris serangan jantung. Ternyata petugas itu adalah petugas perempuan yang akan menuntun Ikuo untuk berkeliling gedung MPD. Petugas itu dengan sok akrab mengajak Ikuo untuk berkeliling, meskipun panggilan dia kepadanya agak membuat Ikuo risih. Sebelum Ikuo dan petugas itu pergi, Pak Kunihiko memberikan sebuah wejangan bahwa MPD adalah pusat dari kepolisian dan Divisi 1 adalah garda terdepan penyelidikan kriminal di Jepang. Oleh karenanya, Pak Kunihiko berharap Ikuo dapat cepat belajar. Saat Pak Kunihiko memegang pundak Ikuo, fokus Ikuo justru tertuju pada lengan Pak Kunihiko karena menduga ia adalah si pemakai arloji emas. Sayangnya, Pak Kunihiko tidak mengenakan apapun. Mereka pun akhirnya berpisah. Ikuo sendiri masih gugup sehabis bertemu Pak Kunihiko. Ia juga sempat berpikir bahwa Pak Kunihiko adalah si arloji emas. Tetapi ia masih tak percaya jika pria itu adalah ayah Hibino. Ikuo pun lanjut berlalu bersama si petugas untuk berkeliling gedung MPD. Sepanjang jalan, Ikuo mencoba bertanya nama dari petugas itu. Sayangnya, ia merespon dengan galak, meskipun ia tetap memberitahu namanya kepada Ikuo. Dan dia bernama Letnan Tamura Natsuko dari Divisi Personalia. Ia juga lebih senior dari Ikuo dalam sisi usia dan pangkat dibanding Ikuo juga. Jika bukan perintah dari Pak Kunihiko yang dianggap sebagai pahlawan oleh Natsuko, ia sendiri sebenarnya enggan untuk mengajak Ikuo berkeliling markas MPD. Ikuo pun merasa bahwa Natsuko ini sama galaknya dengan polisi wanita yang lain. Sepanjang perjalanan, Ikuo diceritakan tentang seluk-beluk dari MPD, yang merupakan pusat kepolisian terbesar di Jepang yang mengawasi 102 kantor polisi di Tokyo. MPD sendiri memiliki 43.000 petugas, 2 kali lebih banyak dibanding Osaka, yang merupakan kepolisian terbesar berikutnya. Anggaran tahunannya sendiri sebesar 617 miliar yen, yang terbesar juga di Jepang. Jika dirinci, MPD sendiri memiliki 8 departemen utama, yaitu ada Biro Keamanan, Biro Kepegawaian dan Pelatihan, Biro Lalu Lintas, Urusan Kepolisian Masyarakat, Biro Keamanan Publik, Biro Investigasi Kriminal, Biro Keselamatan Masyarakat, dan Biro Pemberantasan Kejahatan Terorganisir. Nah, seperti kita tahu sebelumnya, Ikuo akan ditempatkan pada Biro Investigasi Kriminal Divisi 1, dan tempatnya sendiri lebih besar dibanding tempat Ikuo sebelumnya. Meskipun besar, Ikuo bertanya mengapa terlihat sepi, seperti sedang liburan cuti. Tapi dibantah oleh Natsuko bahwa para penyidik Divisi 1 sangat sibuk bekerja di lapangan. Jadi mereka jarang berada di kantor. Mitsuko juga menjelaskan bahwa ada 370 orang di Divisi 1, ditugaskan dalam kasus berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan. Dan setiap tim memiliki spesialisasi dalam jenis kejahatan yang berbeda. Dan dalam bagian organisasi Divisi 1 sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Lalu Natsuko menunjukkan tempat di mana Ikuo akan bekerja. Terlihat bagaimana kosongnya meja kerja para rekannya karena terlalu banyak bekerja di lapangan dibanding kantor. Dan dari semua tim, Natsuko memention sebuah kasus yang sekaligus mencoba menyiutkan tekad Ikuo. Ikuo dengan bingung bertanya, kasus macam apa yang sedang diusut? Dengan ekspresi kaget, Natsuko terkejut bahwa Ikuo sendiri tidak mengetahuinya.
Lalu Natsuko menjelaskan bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan berantai terhadap polisi di Musashino bulan lalu. Setelah itu, Natsuko menepuk bahu Ikuo sembari berkata berhati-hati kepadanya lalu pergi meninggalkannya juga, yang membuat Ikuo membeku dan bingung harus memulai dari mana ini. Sesuatu yang tak biasa ia lakukan seperti di kantornya terdahulu. Saat Ikuo terlihat terlena, ia lalu menyadarkan diri bahwa sekarang ia sudah tidak lagi di divisi 2, dan ia pun harus melakukan sesuatu di tempat baru ini. Akhirnya, ia pun memilih untuk merapikan berkas-berkas di meja rekannya. Saat Ikuo sedang membereskan berkas-berkas, ia sendiri bergumam sambil menyindir perilaku rekan-rekan di divisinya yang ceroboh dan tak rapi. Sebuah ironi dari sebuah divisi investigasi kriminal. Lalu, Ikuo menemukan sebuah benda yang sebelum Ikuo memantau dan memeriksa itu benda, sebuah tinju telak menghantam wajah Ikuo dan terjatuh. Seseorang yang memukul Ikuo bertanya dan memperingatkan Ikuo bahwa mengacak-acak mejanya dan mengambil lencana merah miliknya karena benda itu bukan sesuatu yang bisa disentuh sembarangan, sambil mengintimidasi Ikuo bahwa divisi 1 bukanlah divisi sembarangan. Ikuo sendiri memelas dan bertanya mengapa pria itu memukulnya. Sang pria itu menyadari bahwa Ikuo ini adalah petugas mutasi dari divisi 2. Lalu mengetahui hal itu, si pria terlihat mengamuk dengan menendang barang-barang di depan mata Ikuo. Di tengah kejadian itu, Ikuo berpikir bahwa pria ini adalah partner terbarunya Ikuo di divisi 1. Nah lo, ini mah bakal serem sih ke depannya.